Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Semangaljati, NIM 61014181811 dari Rombel PJKFD. Sini saya akan mencoba sedikit memaparkan tentang psikologi olahraga, tentang materi attitude atau sikap. Yang pertama, definisi sikap tentunya. Definisi sikap ini saya akan mencoba mengambil dari salah satu ahli, yaitu Marnov, yang menyatakan bahwa sikap itu adalah ketersediaan untuk bereaksi atau disposition to react yang bisa bersikap positif ataupun juga negatif. Lalu definisi umum dari sikap ini adalah respon stimulus terhadap benda-benda, bisa ditujukan kepada benda-benda, orang, peristiwa, ataupun norma dan lain-lainnya. Berikut tadi adalah sedikit penjelasan tentang definisi sikap yang saya paparkan. Lalu selanjutnya ada fungsi sikap. Fungsi sikap itu ada 4. Yang pertama, utilitarian function. Lalu ada knowledge function. Yang ketiga, value expressive function. Dan yang terakhir ada ego defensive function. Nanti kita akan bedah satu-satu dari ini semua. Yang pertama dari keempat fungsi sikap ini adalah utilitarian function. Utilitarian function itu berfungsi bisa sebagai penyesuaian sosial yang bisa membantu individu yang berada dalam lingkungan masyarakat itu bisa merasa menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Contohnya itu seseorang yang dapat memperbaiki ekspresi dari sikapnya terhadap suatu objek yang berada di sekitarnya, lalu mendapat persetujuan atau dukungan dari masyarakatnya. Jadi utilitarian function itu tujuannya untuk membantu individu itu merasa menjadi bagian dari masyarakat yang berada di sekitarnya itu. Yang kedua itu ada knowledge function. Knowledge function itu seperti pengetahuan, karena sikap ini bisa membantu individu itu memahami apa yang ada di dunia ini, karena ini membawa keteraturan terhadap bermacam-macam informasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Juga setiap individu itu pasti memiliki motif rasa ingin tahu, ingin mengerti, dan ingin banyak mendapat pengalaman dan pengetahuan yang ada di sekitarnya tersebut. Jadi knowledge function itu seperti pengetahuan. Yang ketiga itu ada value expressive function. Value expressive function ini adalah sikap yang mengkomunikasikan nilai dan integritas yang dimiliki seseorang terhadap orang lainnya. Lalu yang terakhir ada ego defensive function. Ego defensive function ini adalah sikap yang melindungi dirinya sendiri, menutupi kesalahannya sendiri, agresinya sendiri, dan sebagainya, karena ini dalam rangka mempertahankan dirinya sendiri. Sikap ini mencerminkan kepribadian individu yang bersangkutan dan masalah-masalah yang belum mendapatkan penyelesaian secara tuntas, sehingga individu ini berusaha mempertahankan dirinya secara tidak wajar karena ia merasa takut kehilangan apa yang ada di sekitarnya, atau dia bisa merasa kehilangan statusnya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam pendekatan. Ada 2 fungsi pendekatan, yaitu fungsional dan fungsi struktural. Yang pertama itu fungsional. Fungsional itu kita melihat mengapa kita memiliki sikap dan bagaimana kita mengadopsi sikap tertentu untuk membantu diri kita sendiri. Nah, di dalam fungsional ini ada 3 fungsi. Yang pertama adaptif, pengetahuan, juga pertahanan ego. Adaptif itu membantu kita individu beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita. Yang pengetahuan itu untuk menambah wawasan kita, karena setiap individu itu butuh wawasan yang luas, juga wawasan yang baru atau rasa ingin tahu. Lalu yang terakhir ada pertahanan ego. Pertahanan ego itu membela
suatu pernyataan dari diri kita agar diri kita itu tidak dibantah oleh orang lain. Lalu masuk yang fungsi struktural itu. Fungsi struktural itu melihat pada faktor-faktor berbeda yang membentuk sikap. Ada 3 aspek sikap. Yang pertama yang pertama kognitif, juga afektif, dan yang terakhir perilaku. Yang kognitif ini bisa diartikan kita itu membela suatu pernyataan dari diri kita agar kita tidak dibantah oleh orang lain juga, sama seperti fungsi yang fungsional tadi yang pertahanan ego. Lalu yang kedua ada afektif. Afektif ini adalah unsur sifat afektif menyangkut perasaan atau emosi seseorang, seperti kita sedang marah, sedih, atau juga sedang gembira. Yang terakhir ada perilaku. Perilaku itu menyangkut tindakan diri kita sendiri. Itu adalah 2 pendekatan fungsi yang dimana ada fungsional dan juga struktural. Lalu kita akan masuk ke yang selanjutnya, yaitu skala pengukuran sikap. Ada skala Thurston, ada skala Osgood, juga ada skala Likert. Yang pertama kita akan masuk dulu ke skala Thurston. Skala ini menyerupai timbangan Likert di dalamnya, yang muncul sebagai rangkaian pernyataan yang dipilih responden tanggapan berdasarkan seberapa dekat mereka dengan pernyataan tersebut. Namun, Thurston ini percaya bahwa penting bagi kita untuk kita bisa mengetahui seberapa positif atau negatif setiap pernyataan dalam sebuah skala, bukan hanya apakah itu positif atau negatif. Ini dicapai dengan memiliki panel dari setidaknya 50 sampai 100 hakim menilai setiap pernyataan yang dibuat secara yang bersikap positif ataupun juga negatif. Lalu kita masuk ke skala selanjutnya, yaitu skala Likert, yang dimana ini skala Likert dimulai dengan menghasilkan yang setara dengan banyaknya pernyataan positif dan negatif tentang apapun kita mengukur terhadap sikap. Pernyataan ini dapat menyangkut keyakinan, perasaan, dan juga perilaku kita sendiri. Lalu yang terakhir ada skala Osgood. Skala Osgood ini dengan memikirkan sejumlah kata dengan arti yang berlawanan yang dapat diterapkan untuk mendeskripsikan subjek tes tersebut. Itu adalah 3 skala pengukuran sikap. Lalu kita akan masuk ke faktor yang mempengaruhi sikap itu sendiri. Saya ambil contoh 5 saja, yaitu ada pengalaman pribadi, ada pengaruh orang lain yang dianggapnya penting, ada juga media massa, pengaruh kebudayaan, dan yang terakhir ada pengaruh faktor emosional dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama saya akan jelaskan tentang pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini lebih bersifat tentang traumatik yang pernah kita alami dahulu. Misal seorang individu dulu mengalami kecelakaan atau musibah yang mengakibatkan kehilangan anggota badannya, entah itu tangan, kaki, atau sebagainya. Itu akan sangat mempengaruhi sikap individu tersebut. Lalu yang kedua ada pengaruh orang lain yang dianggapnya penting. Nah, kebanyakan orang yang mengidolai sesuatu atau seseorang itu akan meniru atau searah dengan sikap orang tersebut yang ia idolai. Jadi dia itu akan meniru sikapnya, akan meniru apanya. Kebanyakan itu seperti itu. Lalu yang ketiga ada media massa. Media massa ini yang ada itu ada surat kabar, ada radio, televisi, juga majalah. Yang kebanyakan itu dari televisi itu bisa mensugestikan seseorang itu kepada sikapnya itu sendiri. Jadi sugesti dari televisi itu sendiri membawa kabar apa itu akan mensugesti sikap individu itu tersendiri.
Lalu yang keempat ada pengaruh kebudayaan. Pengaruh kebudayaan itu lebih kepada apa ya, lingkungan sekitar dari individu tersebut atau lingkungan sekitar kita sendiri, itu akan sangat mempengaruhi sikap yang ada. Lalu yang terakhir ada faktor emosional. Faktor emosional ini ada dua faktor, yaitu psikologis dan juga faktor kultural. Yang psikologis itu seperti motivasi, emosi, kebutuhan, dan juga pemikiran. Faktor yang memainkan peranan dalam menimbulkan atau mengubah sikap seseorang. Sedangkan faktor yang kultural itu kebanyakan itu seperti status kita, status sosial kita, lingkungan keluarga kita, juga pendidikan yang kita telah lalui atau telah kita selesaikan. Itu juga merupakan faktor yang berarti, faktor yang sangat menentukan sikap individu itu sendiri. Kemudian ada hubungan antara sikap dan juga olahraga yang menurut teori research action. Ada yang pertama itu berdasarkan teori ini sendiri adalah hubungan antara sikap dan olahraga ini adalah dengan berolahraga kita akan membuat seseorang itu lebih bugar, lebih kuat, dan tampil lebih segar dan juga tidak malas. Seseorang yang dengan berolahraga itu akan membuat dirinya itu tidak malas. Misal kita diajak bepergian, diajak keliling kota atau keliling dunia, itu tidak akan malas karena seseorang itu suka berolahraga. Beda dengan orang-orang yang untuk gerak saja malas, itu sangat berbeda. Lalu ada seseorang yang memiliki kemampuan dan dia itu ingin berprestasi. Mereka itu akan membuat rencana untuk mencapai prestasi itu tersebut. Misalnya seseorang ingin meraih prestasi, dia akan melakukan caranya sendiri itu step by step, dengan misalnya dengan metode latihan, metode makan, menjaga pola makan, menjaga fisiknya. Itu dia akan melakukan melakukan rencananya secara detail atau secara rinci. Lalu yang terakhir itu ada tingkah laku dan sikap seseorang itu sendiri juga akan sangat berpengaruh. Itu adalah menurut teori research action tentang hubungan antara sikap dan olahraga. Lalu yang terakhir, saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang strategi kita mengubah sikap olahraga. Yang pertama ada bergabung dengan komunitas olahraga yang kita sukai. Karena dengan kita bergabung atau teman-teman semua bergabung dengan olahraga yang teman-teman sukai, itu akan membuat teman-teman semua itu mendapat banyak manfaat, juga mendapat banyak pengalaman juga. Karena itu saya atau teman-teman semua agar bisa masuk ke dalam komunitas olahraga yang teman-teman sukai. Karena berbeda dengan misal kita masuk ke dalam komunitas olahraga yang kita tidak sukai, untuk berangkat saja males, apalagi untuk menjaga komunitas tersebut. Karena kita tahu kalau kita itu nggak bakat di olahraga tersebut. Jadi untuk masuk ke dalam komunitas olahraga yang teman-teman semua suka, itu akan mendapat sangat banyak manfaat atau motivasi untuk mencapai tujuan yang teman-teman semua ingin capai. Lalu ada membuat daftar kegiatan dan mencapai tujuan atau objektivitas. Ini akan berkesinambungan karena ketika kita membuat daftar kegiatan itu merujuk kepada kita untuk mencapai tujuan. Misalnya besok latihannya seperti ini, besoknya lagi latihannya ini, besoknya lagi latihannya ini. Itu kita membuat kita itu lebih terstruktur atau terprogram, jadi lebih mudah untuk mencapai tujuannya tersebut. Jadi saya sarankan itu kita bisalah untuk membuat daftar kegiatan demi mencapai tujuannya. Karena kalau kita saja tidak ada planning,
tidak ada planning itu akan sulit untuk mencapai tujuan atau objektivitas tersebut. Itu tadi adalah sedikit materi tentang attitude yang bisa saya paparkan dan atau bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.